Cara Gibran menjawab semua tuduhan fitnah dan hinaan yang dilakukan oleh para penyinyir itu luar biasa, guys. Coba Anda perhatikan baik-baik, yang namanya Mas Gibran itu memang dia mirip dengan Joko Widodo. Mas Gibran ini dia tidak akan meladeni orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang memfitnah dia. Tapi kemampuan kepemimpinan seorang Gibran itu patut diacungi jempol. Kita bahas. Kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya mau membahas lagi-lagi tentang sosok Gibran Rakabuming Raka yang selalu terampil dengan kemampuan komunikasinya. Komunikasi tidak hanya dalam konteks bicara, tapi komunikasi di sini adalah performa yang ia tampilkan ketika ia terjun ke lapangan, ia berada di forum-forum resmi, dan ketika ia menyampaikan beberapa pendapat atau cuma sekedar tampil di ruang publik, terutama di media sosial. Nah, Gibran ini punya gaya yang khas yang mirip dengan Jokowi. Pertama adalah dalam konteks karismatik. Jadi kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh seorang Gibran itu juga dimiliki oleh Jokowi, kan gitu. Jadi orangnya sederhana tapi berkarisma. Nah, karismatik yang ditampilkan kan memang bukan cuma soal bagaimana tampilan wajahnya, bagaimana soal stylenya, tapi karisma ini soal energi. Energi itu bisa dilihat ketika ada orang yang menjadi tumpuan masyarakat. Nah, Gibran ini kan dia kemana itu menjadi tumpuan. Dia bertemu dengan orang atau jadi ada di sebuah acara, macam baru-baru dia di acara Bawaslu itu, pasca pidato, pasca upacara, dia bertemu dengan masyarakat. Nah, sebenarnya cara-cara seperti itu, cara-cara yang mengkonstruksi diri menjadi pribadi yang berkarisma. Gibran nampaknya mencontohi sang ayah, Pak Jokowi, seperti itu. Nah, yang kedua juga soal kesederhanaan. Jadi kepemimpinan yang berbasis kesederhanaan. Gibran juga menampilkan demikian gitu. Walaupun dia wakil presiden, walaupun dulu dia anak presiden, dia tidak menampilkan pola hidup serta tampilan-tampilan yang terlihat dia itu orangnya mewah, orangnya elit gitu. Nah, kesederhanaan juga bukan cuma soal pakaian, tapi kesederhanaan yang dimaksud di sini adalah soal kemampuan berada di sejajar dengan menteri, dengan rakyat, dengan tokoh, dengan tamu-tamu besar. Dia tetap sederhana orangnya. Mau dia pakai jas atau dia pakai kemeja biasa, dia menampilkan kesederhanaan. Bahkan belum lama ini dia pergi ke pengungsian ada bencana alam di NTT, dia tunjukkan bahwa dia juga bisa beradaptasi ketika bertemu dengan rakyat biasa. Nah, konsep kesederhanaan, konsep kepemimpinan yang berkarismatik ini sebenarnya ditelurkan oleh Joko Widodo sebagai seorang ayah yang kemudian menelurkan kepada Gibran. Karena Gibran walaupun bagaimana, selain dia anaknya Jokowi, pengalamannya sebagai wali kota Solo itu mengkonstruksi seorang Gibran menjadi pribadi yang patut diapresiasi. Nah, teman-teman yang hari ini statusnya masih pemuda, coba kita belajar dari sosok Gibran. Coba kita belajar dari kepribadian Gibran, ya kan? Walaupun kemudian Anda mau mengatakan bahwa ya Gibran wajar, anaknya presiden, Gibran kan aja mendapat momentum, ya apapun itu. Artinya kita juga berpotensi mendapatkan potensi yang sama, entah dari jalur politik atau jalur seperti apa. Orang-orang seperti kita juga berpotensi ke depan atau generasi-generasi kita yang akan datang berpotensi akan punya posisi seperti Gibran, baik wakil presiden, wali kota, gubernur, termasuk bahkan jadi presiden ke depan. Nah, coba dari dua konsep kepemimpinan yang dimiliki oleh Gibran, yang pertama adalah sederhana, yang kedua adalah karismatik. Coba kita gali. Bagaimana tuh? Karismatik itu bagaimana sih? Ya kan? Karismatik itu apakah jaim? Karismatik itu apakah bersandiwara di media? Karismatik itu apakah cuma bentukan tim-tim khusus? Atau karismatik itu dia energi yang tanpa dikonstruksi, orang akan kemudian terkesima. Kan gitu. Makanya kalau cuma sekedar anak presiden, anak pejabat, banyak anak presiden, kan gitu. Kurang apa kita punya AHY kok, ya kan? AHY itu terlihat berkarisma juga, ya kan? Tapi AHY apakah setenar Gibran? Ini jadi pertanyaan lagi. Mungkin banyak orang yang kalau kita lihat dia berwibawa, terlihat dia memiliki style yang keren,
Seolah-olah itulah karisma. Padahal kalau karisma itu dia punya energi. Energi yang membuat orang kepingin mendekat. Walaupun berkarisma, tapi kemudian dia memiliki batasan dengan orang lain, kayak itu. Maksud saya kalau dia berwibawa, dia stylenya bagus. Kalau dia terlihat wajahnya, tampilannya, bajunya kelihatan rapi, ya anggaplah berwibawa. Tapi masih ada sekat, masih ada batasan, tidak membuat orang suka untuk mendekati, maka itu bukan kepemimpinan yang memiliki karisma. Itu guys. Yang kedua soal kesederhanaan gitu. Nah, ada orang mungkin dia elit, tapi tidak mampu jadi orang yang sederhana. Nah, cobalah ya teman-teman itu belajar dari Gibran dari persoalan itunya. Ya sudah, bagi kalian yang membenci Gibran, ini teori dan juga pandangan ini nggak akan pernah masuk. Salam hangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk Bapak Ibu semua. Ini sebelumnya saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Muhammadiyah. Mohon ditampilkan gambarnya. Jadi Bapak Ibu, selama hampir 4 tahun saya menjadi wali kota. Saya ini 2 kali dibantu oleh Muhammadiyah. Ini adalah foto apel akbar Kokam di tahun 2023. Waktu itu Mas Zulkifar waktu itu pertama kali kita ketemu, kita survei venue di Stadion Sriwedari ya Pak Sekjen ya. Stadion Sriwedari. Itu langsung saya bilang ke Pak Mas Zulkifar, Mas, untuk sekelas Kokam itu harusnya stadionnya lebih besar. Kita punya stadion lebih besar namanya Stadion Manahan. Stadion yang dipakai untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung kita pindahkan ke Stadion Manahan. Lalu ada juga acara yang besar sekali, itu acara Muktamar Muhammadiyah. Ini acara yang luar biasa sekali. Sebagai wali kota yang baru dilantik, wali kota yang dilantik di masa COVID. Ini tantangannya luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi minus, pergerakan ekonomi sangat-sangat menyedihkan. Hotel-hotel sepi, mal sepi, tapi alhamdulillah sekali lagi, saya 2 kali dibantu, ada apel akbar Kokam, ada Muktamar Muhammadiyah, itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi efek multiplier efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi, malnya rame lagi, UMKM, dari yang jualan cilok, wedangan, ojol, semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID. Jadi saya sekali lagi secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali, dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Beberapa menteri, misalnya menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, menteri-menteri kunci, misalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan
para kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Pak, penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo, dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda Muhammadiyah pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Zulkifar sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi, tapi Bapak Ibu sekali lagi ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya hanya sekarang ini. Makanya sekali lagi Pak Presiden kita memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Dan juga sekali lagi, ini bukan apa-apa ya. Memang beliau memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil. Dan sekali lagi buktinya ada di Kabinet Merah Putih. Jadi ya tidak salah kalau Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah ada di posisi wamen. Nih sekali lagi nih, ini yang kunci-kunci ada di Muhammadiyah semua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kehutanan, Wamen Pendidikan, Wamen Ristek Dikti, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu juga ada Wakil Ketua Badan Haji dan Umroh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya kita harus sama-sama bekerja keras, kerja fokus, kerja cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini kalau tidak salah nanti miladnya ada di 11-12 di Kupang ya, betul ya. Ini saya kira adalah sekali lagi lokasi yang pas sekali, karena kebetulan saya juga baru pulang dari lokasi pengungsian yang ada di Gunung Lewotobi. Saya kira event-event besar seperti ini memang perlu diadakan di tempat-tempat yang memerlukan atensi khusus, terutama untuk recovery pasca bencana seperti ini. Jadi ini adalah pilihan yang sangat tepat, dan saya juga sudah instruksikan ke misalnya Menteri Pariwisata. Ini kalau bisa nanti Desember digenjot lagi event-event pariwisata, event-event meeting, convention, semuanya yang ada di kementerian-kementerian ini untuk difokuskan di tempat-tempat yang kemarin terdampak
bencana. Jadi ini terima kasih sekali lagi, ini menjadi trigger untuk recovery pasca bencana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita harus gotong royong, anak-anak muda harus gotong royong, kerja keras, ambil kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kesempatannya tidak datang 2 kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Sekali lagi saya minta juga Mas Zulkifar, ini nanti anak-anak muda, ini nanti harus bisa bersinergi dengan visi, misi, dan program dari Pak Presiden Prabowo.